Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuremato Aulia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Prodi PPKN semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sumber Yuridis sebagai Dasar Negara. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain perkataan. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai filsafat negara. Pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata yang indah, namun semua itu harus kita wujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa dan negara. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia yang bermula dari Pancasila Dasar Negara dari sisi yuridisnya. Pranarka 1985 menyatakan bahwa diangkatnya Pancasila sebagai dasar negara menjadi Pancasila sebagai sumber. Secara leksikal, istilah sumber berarti tempat keluar. Asal yang berarti sumber dari segala sesuatu yang berupa tulisan, naskah, dokumen, dan lain-lain. Jadi sumber hukum adalah tempat asal atau tempat keluar pengambilan hukum. Menurut Qasim Hamidi 2006, sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian, keyakinan atau perasaan hukum individu selaku anggota masyarakat dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah bentuk atau kenyataan di mana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi, karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum diketahui dan ditaati. Adapun yang termasuk sumber hukum formal adalah 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan atau hukum tak tertulis, 3. Jurisprudensi, 4. Traktat, 5. Doktrin. Setiap hukum di Indonesia yang lahir di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari panjang atas sampai yang paling rendah hierarkinya. Dengan mempelajari bab ini, kompetensi dasar yang diinginkan adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kedudukan Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia. 2. Menganalisis hubungan antara Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia dan menerima Pancasila sebagai sumber hukum nasional. B. Sistem norma hukum. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 unsur norma, yakni norma normal, norma agama, norma etika atau norma sopan santun, dan terakhir norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjukkan melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memperlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Dengan demikian, hukum di Indonesia dibentuk lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, dan pemerintahan sesuai dengan kapasitas dan jangkauan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Contoh, Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR adalah produk hukum yang diciptakan oleh MPR. Norma hukum memuat sanksi yang tegas dan akan segera dijatuhkan apabila dilanggar. Hukum berisi norma-norma yang merupakan pedoman untuk bertingkah laku. Hans Kelsen 2008, seorang ahli filsafat hukum dari Jerman, menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang dan bertingkat. Norma hukum pada suatu negara membentuk kesatuan tata hukum yang berpuncak pada Grundnormen
Nawiaski mengembangkan lebih lanjut teori Hans Kelsen bahwa jenjang norma sebagai dikemukakan Hans Kelsen itu berkelompok-kelompok yang terdiri dari 4 tingkat, sedangkan Hans Kelsen tidak membedakan dalam kelompok-kelompok sehingga jenjang itu sifatnya umum 2 tingkat saja, yaitu Grund-Norm dan Norm. Kelompok tingkat norma menurut Nawiaski tersebut sebagai berikut: 1. Norma fundamental negara. 2. Aturan dasar atau pokok negara. 3. Undang-undang. 4. Aturan pelaksanaan atau aturan otonomi. Menurut Hans Nawiaski, norma tertinggi dan merupakan kelompok pertama atau norma fundamental negara. Sebagai pokok fundamental negara, Joenjarto menyebut sebagai norma pertama, sedangkan Hamid S. Patami menyebutkan dengan cita hukum. Norma pertama ini tidak dapat dibentuk dengan norma yang lebih tinggi lagi, tetapi ditetapkan oleh masyarakat dan menjadi tempat norma hukum di bawahnya. Norma fundamental ini berisi norma yang menjadi dasar sebagai pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Di dalam negara merupakan landasan dasar filosofi yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Di Indonesia, norma tertinggi ini adalah Pancasila. Hal ini tercantum sebagai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut 1. Norma dasar. 2. Stat fundamental norm. 3. Norma pertama. 4. Cita hukum. 5. Pokok kaedah negara fundamental. Aturan dasar di bawah norma fundamental negara adalah aturan dasar atau pokok negara yang isi bersifat pokok dan aturan umum dan garis besar, seperti pembagian kekuasaan negara, hubungan antara lembaga negara, serta hubungan negara dengan warga negara. Di Indonesia, aturan dasar negara ini tentunya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta hukum dasar tidak tertulis. Aturan dasar negara ini menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang atau aturan yang lebih rendah. Hamid S. Atami mengatakan bahwa isi penting dari aturan dasar adalah pokok kebijakan negara yang berisi aturan-aturan untuk memperlakukan dan memberikan kekuatan terhadap norma hukum, peraturan perundangan atau menggariskan tata cara membentuk peraturan perundang yang mengikat secara umum. C. Makna konstitusi. Konstitusi sebagai terjemahan dari constitution berasal dari istilah konstituter yang artinya membentuk, maksudnya membentukkan suatu negara. Di Indonesia, istilah konstitusi dan undang-undang dasar mempunyai pengertian yang sama. Tetapi apabila dicermati lebih dalam, istilah undang-undang dasar menunjukkan pada pengertian wet atau undang-undang yang bersifat mendasar. Konstitusi lebih dipahami sebagai keseluruhan peraturan yang berlaku suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara. Menurut Kwerniatmanto Soepawiro 1978, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin cisne, yang berarti bersama dengan, dan statue yang berarti membuat suatu agar berdiri, sehingga konstitusi atau constitution berarti menetapkan secara bersama-sama atau semua yang telah ditetapkan. Menurut Hamid Atami 1991 mengatakan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan pemberian pegangan dan pemberian batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan. Oleh karena itu, konstitusi sangat penting bagi suatu negara, sebab dengan konstitusi menurut De Djoko Sutono 1982 dapat diketahui isinya memuat dasar dari struktur dan fungsi dari negara, dan bentuk dibuat oleh lembaga yang khusus, yaitu mempunyai wewenang hukum. Konstitusi di Indonesia yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam sejarahnya, kita pernah menggunakan 3 macam konstitusi, yaitu 1. 18 Agustus 1945 sampai 27 September 1949, menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. 2. 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950, menggunakan Konstitusi RIS atau KRIS 1949. 3. 16 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 menggunakan Undang-Undang Dasar sementara UUDS 1950. 4. 5 Juli 1959 sampai sekarang menggunakan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia sampai saat ini telah mengetahui 4 kali amandemen perubahan yang terjadi di era reformasi. Keempat amandemen tersebut adalah: 1. Amandemen pertama terjadi pada sidang umum MPR, disahkan 19 Oktober 1999. 2. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 18 Agustus 2000. 3. Amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 November 2001. Dan amandemen keempat terjadi pada sidang tahun MPR, disahkan 10 Agustus 2002. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, maka berdasarkan pada Pasal 2 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan terdiri dari 4 alinea dan pada bagian pasal terdiri atas 20 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Adanya amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 ini telah memperbaharui dan merubah sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya berdasarkan pada naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen. D. Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi, sebagai telah dikemukakan sebelumnya bahwa dasar negara menepati kedudukan sebagai norma tertinggi negara. Sebagai norma tertinggi, maka ia menjadikan sumber bagi pembentukan norma-norma hukum di bawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma-norma hukum di bawah dasar negara. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Norma hukum di bawahnya isinya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar, dan isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Menurut Hamid S. Atami 1991, sebagai norma tertinggi, maka dasar negara ini mempunyai fungsi. 1. Fungsi regulatif. Fungsi regulatif adalah sebagai tolak ukur untuk menguji apakah norma hukum yang berlaku di bawah dasar negara tersebut bertentangan atau tidak dan bersifat adil atau tidak. 2. Fungsi konstitutif. Fungsi konstitutif adalah sebagai pembentukan hukum bahwa tanpa adanya dasar negara tersebut, maka norma hukum di bawahnya akan kehilangan maknanya sebagai hukum. 1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea berisi nilai-nilai luhur bangsa yang di dalamnya terdapat Pancasila dasar negara. Rangkaian alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan proses berbangsa dan bernegara. Proses tersebut adalah: 1. Terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan diri. 2. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. 3. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. 4. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, asisten pemerintahan negara, Undang-Undang Dasar Negara dan Dasar Negara. Selanjutnya 2. Pancasila dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
Hubungan antara norma fundamental negara yaitu Pancasila dengan aturan dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu penjelasan umum angka 2 berat sebagai berikut. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasalnya. Pancasila sebagai landasan filosofil untuk pedoman dalam menemukan muatan-muatan hukum. Peranan Pancasila membimbing pemikiran para pembentuk hukum sekaligus memberikan landasan yang kuat terhadap produk hukum. Landasan norma dasar sangat diperlukan dalam membentuk hukum. Tanpa landasan norma dasar sulit untuk dibentuk, bahkan akan kehilangan kekuatan spiritualnya. Dalam ketetapan MPR RI nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undang disebut bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional Indonesia. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undang. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undang negara Indonesia menurut MPR adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. Undang-Undang Dasar. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu. 5. Peraturan Pemerintah. 6. Keputusan Presiden. 7. Peraturan daerah. Dengan demikian, jelas bahwa Pancasila dasar negara merupakan sumber hukum dasar bagi penyusun perundang negara. Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan perundang tertinggi negara Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila. Baik, itu saja hasil presentasi saya. Sebelum saya menutupnya, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, sumber hukum yang penting mendasar dari negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan dasar hukum Pancasila akan tercipta jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam hubungannya antar anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum. Sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan Pancasila sebagai sumber hukum, yaitu dengan cara memaknai Pancasila itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.